إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الحسن إلى سيد الشيخ سيد الإمام أحمد الرفاعي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ حسين لأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Pada ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-18 daripada puasa Ramadan 1447 Hijriah yang penuh berkah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita berada di fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan. Pada fase yang kedua ini kita selalu, atau momen yang penting turunnya Al-Quran, bahkan ke depan Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. 17 Ramadan kita mengenal adalah malam turunnya Al-Quran. Al-Quran hurufnya itu ada
7 huruf. Sekali lagi, Al-Quran itu hurufnya itu ada 7 huruf. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyebut Al-Quran itu ada yang disebut dengan sab'ul masani. Ada 7 puji-pujian. Maksudnya Al-Quran yang 7 huruf itu alif, lam, qaf, ra, alif 2 harakat jadi 2 huruf, kemudian nun berarti 7 huruf. A, lam, qaf, alifnya 2, alif 2, 6, nunnya 7. Maka Al-Quran disebut 3 alif, maksudnya alifnya 3 alif, 7 huruf. 7 huruf itu diturunkan pada 17 Ramadan, ada di angka 7. Kemudian Al-Quran yang 7 huruf itu terhimpun secara makna atau secara keseluruhan 30 juz 114 surah. Ternyata secara makna dia terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ayatnya adalah 7 ayat. Ayatnya adalah 7 ayat. Al-Quran yang disebut dengan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan, sebagai keterangan mana yang hak dan mana yang batil. Atau secara umum, Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita yang kita jalani ini ternyata angkanya juga 7, yaitu dari Ahad sampai Sabtu 7 hari. Al-Quran yang kita terapkan dalam angka 7 hari ini, yang kita jalani dengan siang dan malam, yang mana kita lakukan pengamalan atau Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ternyata semua bersumber dari 7 kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 kalimat atau 7 kata. La ilaha illallah ada 4 kata. La ilaha illa Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah ada 3. Muhammadun 1, Rasulun 1, Allah 1. 7. Dan seterusnya. Maka dalam kajian al-adad, dalam kajian bilangan, maka 7 merupakan angka yang bagian sebuah rahasia yang perlu ditelusuri. Ada apa di balik angka 7? Namun yang kita bicarakan bukan angka 7, tetapi kembali seperti yang lewat, ulun akan menyampaikan hikam Imam Ahmad Ar-Rifai, namun ada kaitannya dengan kan Al-Quran, turunnya Al-Quran, kemudian ada kaitannya dengan yang disebut dengan 7 ayat surah Al-Fatihah. Apa kata hikmah yang dikatakan oleh Imam Al-Qutub Sayyid Ahmad Ar-Rifai? Kata beliau,
muamalatu ibadillahi ta'ala bil ihsan tuwassilul abda ila dayyan. Wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusahhilul murura ala sirat wa taj'alud du'a mustajaban. Wassadaqatu tuzilu ghadaballah wal ihsanu lil walidaini yuhawwinu sakaratil maut. Artinya, muamalatu ibadillahi bil ihsan, bergaul dan berhubungan dengan hamba Allah yang bernama manusia, mempergaulinya dengan baik, itu bisa menyampaikan seseorang hamba kepada Allah yang memiliki segala alam ini. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusahhilul mururat ala sirat. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memudahkan menyeberangi siratal mustaqim. Wa taj'alud du'a mustajaban, dan menjadikan doa kita diijabah Allah. Was-sadaqatu tuzilu ghadaballah, sedekah bisa menghapus, menghilangkan kemurkaan Allah. Wal ihsanu lil walidaini yuhawwinu sakaratal maut, berbakti kepada kedua ibu bapa memudahkan kematian. Dalam kata hikmah ini memang ada 5 hal, ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah muamalah, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga sedekah, yang keempat ihsan lil walidain. Kita kadang membahas 4 pokok itu. Yang kita bahas dari kata hikmah ini ada 2 pokok. Yang pertama, muamalatul abdi bil ihsan, berhubungan, bergaul dengan manusia dengan baik. Ini tuwassilul abda ila dayyan, bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridhanya Allah yang maha memiliki seluruh alam. Ketika Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya itu adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Di antaranya adalah petunjuk bagaimana berhubungan dan bergaul baik dengan manusia. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan, ajaran Al-Quran itu tersimpun dengan 2 kalimat, hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, bagaimana hablum minan nas, berhubungan baik dengan manusia. Apabila orang terjadi hubungan baik dengan Allah, maka insya Allah akan melahirkan hubungan yang baik dengan manusia. Maka berhubungan dengan manusia ini atau bergaul dengan manusia
ini adalah sebuah fitratullah. Sudah apa yang Allah atur, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain bernama manusia yang lain. Sehingga bergaul dengan hamba Allah ini banyak kaitannya. Ia bergaul dengan tetangga, bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan hubungan-hubungan manusia yang lainnya. Maka ketika seseorang berhubungan dengan Allah baik, tetapi berhubungan dengan manusia tidak baik, Allah tidak akan pernah ridho dengan orang tersebut. Ketika orang berhubungan baik dengan Allah, dengan manusia, tapi berhubungan dengan Allah buruk, ini pun tidak akan membawa keselamatan. Contoh kecil gampang, orang berumah tangga. Orang berumah tangga ada anak, ada istri, ada suami. Sekarang yang kita lihat adalah seorang suami. Seorang suami berhubungan baik dengan Allah. Dia ahli ibadah, dia ahli taat, dia selalu membaca Quran, tetapi dia berhubungan dengan istrinya buruk. Apa? Menjelekkan istrinya, merendahkan istrinya, tidak menghargai istrinya, bahkan menyakiti istrinya. Alamatnya ada dua. Hubungan dengan Allah-nya rusak, hubungan rumah tangganya hancur. Sebaik apapun dia berhubungan dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanukum li ahlihi. Orang yang cerminan imannya itu sempurna, lihat sikap terhadap anak dan istrinya. Maka orang yang imannya baik, sikap terhadap anak istrinya sangat baik. Artinya apa? Hubungan dengan Allah itu baik, dengan iman yang mantap akan melahirkan hubungan terhadap manusia itu bagus. Ulun yakin ibu-ibu atau bini-bini, bayi si laki, tuan guru, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Quran, bahkan hafal Quran, insya Allah ibu kada akan tahan kalau suami ibu bicaranya menghina istrinya, bicaranya merendahkan ibu, bicaranya tidak menghargai ibu, bahkan menjelekkan. Ulun yakin rumah tangga itu atau ibu tidak akan tahan bersama orang itu. Kenapa? Ada hubungan kemanusiaan yang cilik. Sebaliknya, kalau hubungan kemanusiaannya itu baik, tetapi hubungan kepada Allah jilik, dia tidak akan membawa keselamatan di akhirat. Orang suaminya baik, segala keperluan dan keinginan istrinya tercapai, istrinya diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan sebagainya, sangat menyenangkan. Bahkan istrinya berkata bahagia dalam konteks dunia, tetapi suaminya kada sembahyang, kada puasa. Ulun yakin kada tahan jua. Ini kada membawa keselamatan di akhirat.
Maka yang kita perlukan adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah Ta'ala itu baik dan hubungan kepada manusia itu baik. Inilah kesimpulan ajaran Al-Quran. Berikut, Al-Quran yang 7 huruf ini turun di malam 17, terhimpun seluruh makna Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat ini sangat secara makna menghimpunkan seluruh makna Al-Quran. Maka di antara ayat yang sangat mendasar itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa kita belum berada di jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, masiratul mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Yang disebut dengan siratal mustaqim. Dalam ayat ini dijelaskan jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah engkau berikan kepada nikmat kepada orang-orang, di antaranya para nabi, para rasul. Itu jalannya Islam. Nah, berikut kalau kita amati istilah orang sekarang lebih simple. Siratal mustaqim itu bagaimana? Oleh para ulama, engkau akan bisa mendapatkan jalan yang lurus itu dan tetap berada di jalan yang lurus itu setelah engkau beriman kepada Allah Ta'ala. Maka luruskanlah lidahmu, luruskanlah hatimu, luruskanlah perbuatanmu. Kalau secara simpul, bagaimana kita ini lurus? Apa yang di mulut dengan yang di hati ini lurus, jangan bengkok. Kemudian apa yang diucap, apa yang diperbuat ini lurus, jangan bengkok. Inilah siratal mustaqim. Yang nantinya kita akan digambarkan betapa sulitnya kita menyeberang siratal mustaqim menuju surga. Yang kita diberitahu, kita ini proses di akhirat akan menyeberang sebuah jembatan, yang jembatan itu disebut siratal mustaqim. Maka kata para ulama, sulitnya atau sulit dan mudahnya menyeberang siratal mustaqim itu bagaimana kita mempraktikkan siratal mustaqim dalam kehidupan kita. Siratal mustaqim dalam kehidupan kita itu bagaimana kita meluruskan mulut dan hati kita. Jangan sampai berbeda apa yang di mulut dengan yang di hati. Kalau dalam Al-Quran dikatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kita ini banyak berkata, tapi sebenarnya hatinya tidak begitu. Kalau bahasa ringan, lain di mulut, lain di hati. Itu bahasa gampang, itu munafik lah.
Itu munafik. Nah, ini kada lurus ngaran. Ini bukan ihdinas siratal mustaqim. Dan ini mohon maaf, ulun termasuk introspeksi diri ulun, termasuk melihat kehidupan. Ternyata kehidupan ini kan penuh apa yang disebut oleh Allah. Kehidupan ini fata morgana. Penuh dengan kepalsuan. Ujar Sayyidina Ali, kalau ingin engkau melihat dunia, yang dunia itu adalah fata morgana, mohon maaf bolah, lihatilah perempuan. Lihati perempuan. Karena perempuan mohon maaf hidupnya penuh dengan kepalsuan. Kademina. Kenapa? Lihat dia, bulu matanya palsu. Kadang-kadang keningnya palsu. Iya kadang. Hidungnya palsu. Kenapa diulah dimancungi bahasa dan sebagainya. Rata-rata di dalam diri perempuan itu banyak yang palsu. Makanya kata Imam Ali, kalau engkau ingin melihat kepalsuan, kepatamurgaanaan dunia ini, lihati perempuan. Artinya apa? Artinya ini dunia ini penuh dengan kepalsuan. Kepalsuan itu adalah kemunafikan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata begini, padahal hatinya kada. Mohon maaf, rata-rata pejabat itu akan berkata mensejahterakan rakyatnya. Mulai atas sampai ke bawah kalimatnya selalu mensejahterakan masyarakat. Nah, ianya mensejahterakan dirinya. Yaquluna bi afwahihim, dalam hatinya dia akan mensejahterakan dirinya dan kelompoknya. Mudah berkata tapi tidak sesuai dengan hatinya. Belum lagi perbuatan, kita kada lurus. Kada lurus, ucapan kita ini tidak selurus, tegak lurus dengan hati kita dan tidak tegak lurus dengan perbuatan kita. Inilah yang oleh Allah kita ini ditarbiyah dalam bulan puasa. Secara tidak langsung kita ini dididik oleh Allah Ta'ala untuk menuju itu. Kenapa? Puasa. Kalau bahasa simbol orang syariat gampang. Puasa ini menahan sesuatu yang di dua bibir dan bibir bawah, bibir atas. Kan begitu. Kita makan minum bibirnya aja yang ditahan nih. Menahani apa yang ada di dua bibir kita, baik di dua bibir atas ataupun dua bibir bawah, itu aja. Makanya di dalam puasa nang sangat pokok jaga lidah. Mun makan kau aja kita kadang jaga nang di dua bibir, di antara dua bibir ini nah, yaitu lidah. Pokok dasar puasa itu kan menjaga ini. Nang kayak apa lidah jangan berdusta. Nang kayak apa dalam puasa lidah ini kadang menghina orang. Bagaimana lidah ini kadang menggibah. Bagaimana tidak menjilikan dan yang lain-lain. Kalau telinga kawaja nang ngalih itu lidah ini. Berikutnya adalah lidah di antara dua bibir kita nang di bawah, yaitu kemaluan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjamin, kata Rasulullah, apabila umatku bisa menjaga dua hal, aku jamin masuk surga setelah iman.
Aku jamin masuk surga, kata Rasul. Apa yang dua hal itu? Satu, lidah. Yang kedua, kemaluan. Bila kawa ini Nabi menjaga, aku jamin masuk surga. Nah, ini siratal mustaqim. Nah, sehingga kita di dalam puasa ini dididik agar lidah kini benar dengan hati kita, iman kita, kemudian lurus dengan perbuatan kita. Itulah siratal mustaqim, dan beginilah akan terjadi yang disebut bergaul dengan manusia dengan baik. Jangan ada dusta di antara kita. Bergaul itu kan begitu. Bergaul dengan manusia jangan ada lidah menghina, menjelekkan dan sebagainya, dan seterusnya. Maka muamalah berhubungan baik dengan manusia itu yang sangat pokok itu dulu adalah lidah kita, ucapan kita terhadap manusia yang lain. Nah, inilah yang disebut siratal mustaqim. Maka oleh sangat rumit guru ulun melajari ulun, ujar sidin ikam bila hendak kasyaf ilmunya kadang alih. Kawala jangan berdusta, mulut jangan berdusta, perbuatan jangan mendustai hati. Seiramakan mulut dengan hatimu. Bila kawa begitu, itu bisa kasyaf. Ternyata rumit. Hidup tadi penuh dengan topeng, mulut begini di hadapan, padahal hatinya kada. Di hadapan begini lawan kita baik pandit, dalam hatinya kada kayak itu lawan kita. Ini kan siratal mustaqim ngarannya. Paham? Inilah Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena demikian, kita ada dua hal, mungkin karena waktu nih. Kita ada dua hal yang sangat penting. Bagaimana kita tetap meluruskan lidah kita dengan hati kita seirama sampai dengan perbuatan kita. Berikut kata para ulama, teruslah dengan ajaran Allah, karena di isyaratnya pun Tuhan menyuruh kita berdoa. Kita sudah berada dalam jalan yang lurus, yaitu jalannya Islam. Tapi kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Karena kita ingin benar-benar dalam lurus. Maka untuk menunjang itu, kata ulama, hendaklah doa ihdinas siratal mustaqim ini diamalkan. Caranya, di sujud terakhir bacalah doa ini sebanyak 9 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Anyar terakhir yang ke-9, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bangkit dari sujud. Sebagai apa? Sebagai kita berusaha berada di jalan yang lurus, lidah, hati dan perbuatan kita
tetap kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita baca di sujud terakhir. Satu. Yang kedua, kata beliau, kalau kita sudah ihdinas siratal mustaqim, maka menyeberang siratal mustaqim ini kada sulit. Menyeberang siratal mustaqim yang di akhirat itu yang sering kita dengar, manusia beda-beda. Ada yang kalbarakil khatib, seperti kilat yang menyambar sampai. Kalau istilah di dunia ini bagaikan orang naik lift sampai ke atas sudah. Lamun kita jalan di tangga, ya Allah, ulun membayangkan, ulun bertakon julun kita nih di tingkat berapa? Tingkat 50 urang. Julun mun tingkat 50 ini hotel ini. Tapi ternyata begitu kita turun lift, sampai. Wah, ini julun nih kalbarakil khatib, bagaikan orang menyeberang siratal mustaqim itu seperti kilat menyambar. Sama kita gambaran aja, contoh aja, turun dari lift atau naik, sampai dah ke tingkat 20, ke lawas. Orang mau lewat tangga, ada nambah kurawon, ada apa. Nah, itu artinya orang nang lidahnya lurus, hatinya lurus, perbuatannya lurus, dia akan menyeberang siratal mustaqim, akan lurus. Berikut, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusahhilul murura ala sirat. Kata Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan memudahkan kita menyeberang siratal mustaqim menuju surga. Maksudnya apa? Kalau orang sudah ini lurus, doanya ihdinas siratal mustaqim, ditambahnya banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Banyaki solawat. Yang kedua, ini yang menarik oleh para ulama. Ini menurut ulun ini berita gembira lawan kita. Kenapa? Kalau kita nang tadi ini rumit banget nih, ulun julun nih kayak apa meluruskan mulut lawan hati ini. Hati jangan mulut jangan berdusta, hati jangan diri ini jangan didustai. Itu kan rumit. Kita ini kadang-kadang berdusta dalam hati ini hendak memberi sipulan sampai ke rumah kebanyakan dalam hati ini di rumah hendak memberi sipulan duit 100.000, sampai ke rumah melihat asa sayangnya kebanyakan 150 aja bari 50. Baiklah, baik, tapi kita berdusta dengan hati kita, belum lurus. Walaupun baik sudah ini bersedekah, tapi hati kita sebenarnya hendak memberi 100. Tapi begitu melihat duitnya rasa kebanyakan 100. 50 aja benar perbuatannya, tapi dia mendustai hatinya. Lurus belum siratal mustaqim. Masih bermasalah menyeberang siratal mustaqim, agak rumit. Tapi inilah didikan puasa, kita dididik untuk ini. Yang terakhir, karena waktu, ini berita gembiranya kata para ulama, apalagi hidup zaman sekarang ini, kalau ulun katakan tadi fata morgana, kalau dalam perkataan lain, manusia penuh dengan topeng. Manusia bertopeng.
kada melihat, kada kelihatan rupa sebenarnya dirinya siapa, tapi topengnya begini, topengnya begini, topengnya begini, kada ketahuan. Itulah kehidupan. Ada 1000 topeng, bahkan lebih manusia bertopeng dengan dirinya. Ada nambah topeng jubah, ada nambah topeng ini, ada bertopeng ini, padahal dirinya kada itu. Itu keumuman kita, termasuk diri kita. Diri kita ini belum siratal mustaqim. Mulut kita, hati kita, perbuatan kita belum siratal mustaqim. Terus bagaimana kita menghadapi kehidupan ini bahkan ke akhirat menyeberang siratal mustaqim bisa selamat? Jalan yang membantu untuk itu, kata Imam Sayyid Ahmad Badawi, adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lidah kita belum lurus dengan hati kita, perbuatan kita belum lurus, jangan berhenti bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah perbanyak salawat kepada Nabi, karena inilah kena. Kalau kita belum sukses juga, ini yang memberikan bantuan, yang memudahkan kita proses kehidupan di akhirat sampai kepada menyeberangi siratal mustaqim. Sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tusahilul murur ala sirat, memudahkan kita menyeberang siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, inilah bagian daripada nuzulul Quran, ajaran kandungan Al-Quran. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallam.